Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Lazuri Santoso, mahasiswa Kehutanan Angkatan 2020. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial mengenai digitasi peta. Langkah pertama yaitu mengatur koordinat sistem pada data view, kemudian data frame properties. Pada bagian koordinat sistem, kita memilih WGS 1984, zone 48S, kemudian OK. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan add data, yaitu data tanah di add, dan hasil selanjutnya kita akan melakukan geokoreksi, yaitu kita akan melakukan penitikan dan memasukkan angka-angka pada bagian pojok-pojok yang ada di peta. Kita akan memasukkan angkanya pada perpotongan di kursor tersebut. Angka pada bagian atas kiri, bagian atas yaitu data X, dan sebelah kiri untuk data Y. Kita akan memasukkan data-data tersebut pada perpotongan garis, dan kita akan memperbesar untuk memudahkannya. Dan untuk tanda tambah kita paskan di bagian tengah kotak. Klik satu kali, klik kanan, input X dan Y, kemudian masukkan angka-angkanya. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di gambar. Kemudian OK. Jika gambar menghilang, kita bisa melakukan zoom to layer. Kemudian kita lakukan pada perpotongan garis kedua. Kita zoom lagi agar mudah. Lakukan hal yang sama. Input X dan Y-nya. Kita klik OK dan kemudian zoom to layer lagi. Kemudian kita lakukan pada bagian bawah. Kemudian kita lakukan update georeferencing. Kita bisa melihat tingkat error atau RMS pada bagian ini. Jika tingkat error itu semakin kecil, maka hasilnya semakin bagus. Kemudian kita simpan dan pilih pada folder yang kita inginkan. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat SHP. Kita pilih pada bagian folder yang kita ingin simpan bagian SHP tersebut. Kemudian pada folder tersebut kita pilih klik kanan dan kemudian new. Kita pilih SHP file.
kita ganti nama menjadi Tahura. Kemudian pilih polygon dan coordinate system kita samakan 48S, kemudian oke. Jika sudah, pada Tahura kita klik kanan, kita mulai mengedit, kita start editing. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan digitasi atau pemotongan pada peta tanah ini. Kita pilih SHP-nya, kemudian kita pilih yang polygon. Langkah selanjutnya yaitu kita akan lakukan digitasi. Jika sudah melakukan digitasi, akan terbentuk polygon sesuai dengan bentuk peta itu sendiri. Maka selanjutnya kita akan melakukan pemotongan SHP. Sebelumnya kita akan melakukan transparan agar lebih mudah. Kemudian di start editing, kemudian kita pilih cut polygon tools. Sebelumnya kita pilih dulu SHP yang akan kita potong, kemudian setelah terbentuk seperti ini kita bisa memotong bagian yang berwarna ungu ini. Diusahakan agar penintikan sesuai dengan bentuk peta tersebut. Pada titik awal kita melakukan digitasi awal tersebut, kita klik 2 kali. Kemudian polygon sudah terpotong. Kemudian zoom to layer, kita potong bagian satunya. Setelah pemotongan SHP dilakukan, dapat terlihat SHP-nya akan tampil seperti ini. Kemudian kita akan melihat pada open attribute tables akan didapatkan bentuk tabel seperti ini yang menunjukkan ada 3 polygon. Sesuai dengan SHP yang kita punya, itu ada tiga bagian. Selanjutnya kita akan menambahkan data atribut. Langkah-langkahnya yaitu klik kanan pada SHP, kemudian kita memilih open attribute tables, kemudian kita memilih pada bagian table option itu kita memilih add file untuk menambah folder baru. Kita bisa memilih nama kolom itu pada bagian name. Langkah pertama kita akan melakukan klasifikasi pada jenis teksnya. Kita memilih teks, length ini kita beri 30.
lalu oke. Kemudian pada klasifikasi kita klik. Kemudian kita beri keterangan sesuai dengan jenis tanah. Hitung luas pada poligon. Kita beri kolom baru. Kita beri nama luas, kemudian tipenya tabel. Kita beri angka 5. Oke. Untuk penghitungan luas, pada bagian kolom itu kita klik kanan, kemudian kita pilih calculate geometry. Kemudian kita pilih satuan yang akan digunakan. Kita di sini akan menggunakan hektar. Kita klik OK. Kemudian keluar luasannya sesuai dengan poligon yang telah ada. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemberian keterangan. Kemudian kita tambah kolom, diberi nama keterangan. Untuk tipenya kita pakai teks. Kemudian lengthnya sama 30. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk semua baris ini kita beri keterangan tidak peka. Kemudian kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemberian skor. Kemudian dengan pemberian nama skor, kita gunakan tipe double. Kemudian di sini skornya kita beri angka 30 semua. Kita gunakan tipe number dan kita beri angka 30. Langkah selanjutnya yaitu pemberian label. Di sini kita keluarkan terlebih dahulu tabel bagian SCP yang kita klik kanan, kemudian kita klik label. Di sini sudah keluar. Terus di sini kita buka properties. Kemudian di sini kita bisa memilih pada bagian label. Kita akan memberikan informasi untuk bagian yang kita inginkan. Di sini saya memberi untuk klasifikasi. Kemudian kita pilih lagi di sini klasifikasi, add all value. Kemudian kita pilih warna yang ingin kita berikan. Kemudian klik OK. Di sini kita akan menghilangkan bagian label yang namanya sama. Kita pilih remove duplicate label. Kemudian klik OK. Di sini hanya terdapat untuk keterangan. Dan untuk tanah sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengelola data untuk kelerenggan.
Baiklah, langkah selanjutnya yaitu memasukkan data berupa kelarengan dan SHP Tahura. Dan di sini untuk SHP tanahnya kita nonaktifkan dulu. Selanjutnya kita akan memproses SHP Tahura seperti sebelumnya. Kita akan memotong poligon. Kita potong bagian-bagian ini menjadi bagian-bagian lebih kecil. Di bagian sini ada bagian terdapat warna coklat dan krim, dan setiap bagian tersebut kita lakukan pemotongan. Pemotongan masih sama dengan yang tadi, yaitu start editing. Kemudian kita pilih SHP atau polygon yang akan kita potong. Kemudian kita pilih bagian ini dan ini juga. Kemudian kita potong bagian-bagiannya sesuai dengan warnanya. Pertama, kita akan potong bagian berwarna merah terlebih dahulu. Kita akan mulai mengedit. Kita akan mulai dari sini. Setelah digitasi dilakukan, terbentuklah poligon dengan bagian-bagian yang telah kita lakukan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pemberian atribut tabel, yaitu dengan cara klik kanan pada bagian SHP Tahura atau kelarengan. Kita pilih open atribut tabel. Nah, di sini bisa kita lihat ada 9 bagian poligon sesuai pada bagian-bagian yang ada pada SHP poligon yang telah kita potong tadi. Kemudian kita open atribut tabel, kemudian kita pilih add violet untuk menambah kolom, dan kolom kita akan berikan nama klasifikasi dengan tipe teks. Kemudian untuk lengthnya kita beri 30. Kemudian kita klik OK. Dan selanjutnya kita akan memberi klasifikasi sesuai dengan poligon yang ada tadi. Di sini untuk pemberian klasifikasi itu kita klik kanan, kemudian kita pilih field kalkulator, dan ini ada 3 tipe. Di sini kita bisa memilih bebas tipe yang mana aja sesuai kebutuhan, dan kita bisa menulis kan informasi-informasi pada kolom-kolom tersebut. Langsung saja kita beri klasifikasinya. Untuk bagian kolom klasifikasi sudah sesuai seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat kolom untuk menghitung luas. Kita beri nama kolomnya itu luas. Kemudian tipenya double. Kita di sini menggunakan angka 5. Kemudian OK. Pada bagian
maaf sebelumnya. Di sini ternyata sudah ada kolom luas, jadi kita bisa menghapus bagian luas yang baru saja kita buat. Pada bagian kolom luas ini dapat kita langsung hitung luasnya. Kita klik kanan, kemudian calculate geometri, dan kita bisa memilih satuan yang dapat kita inginkan. Dan di sini dipilih hektar, kemudian oke, dan terlihatlah sudah hasil-hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kolom keterangan. Di sini kita lakukan add field lagi, dan kemudian kita berikan nama keterangan. Untuk tipenya kita menggunakan teks, kemudian kita beri angka 30, dan kemudian oke. Kemudian agar lebih mudah kita kecilkan. Lalu pada bagian keterangan, untuk bagian yang bernilai, untuk yang bernilai 45% itu kita beri keterangan curam. Kemudian kita beri tanda petik. Kemudian oke. Langkah selanjutnya yaitu untuk bagian yang memiliki nilai lebih dari 45% itu kita beri keterangan sangat curam. Kemudian ada yang 45% juga, kita beri keterangan kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu pada bagian klasifikasi yang nilainya 15-30%, itu kita beri nama agak curam. Kemudian kita klik OK. Di sini pada bagian yang klasifikasi sama, bisa kita beri keterangan di sini, bisa langsung memberi keterangan untuk klasifikasi yang nilainya 8-15%, kita beri keterangan landai. Langkah selanjutnya yaitu pemberian skor. Di sini kita akan menambah kolom skor. Kita beri nama skor. Kemudian untuk tipe teksnya yaitu kita menggunakan double. Kita klik OK. Kemudian untuk skor nilai klasifikasi curam itu
Kita beri skor 80. Untuk skor dengan klasifikasi sangat curam, kita beri nilai 100. Untuk yang agak curam, kita beri skor 60. Untuk bagian landai, kita beri skor 40. Di sini tabel kita rapihkan. Setelah data atribut dari SHP Klerengan sudah lengkap, langkah selanjutnya itu pada SHP Klerengan kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Pada bagian simbologi, kita pilih kategori, kemudian unit value, kita memilih informasi yang akan kita tentukan yaitu klasifikasi. Kemudian kita bisa add all value dan kita bisa memilih warna-warna yang kita inginkan. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa langsung memberikannya label. Di sini bisa terlihat untuk klasifikasi sudah sesuai dengan apa yang kita berikan tadi. Untuk bagian Klerengan di sini selesai dan bisa kita ganti dengan SHP Klerengan. Di sini juga untuk yang bagian tanah. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan SHP Tahura yang akan kita ganti namanya menjadi iklim dan memasukkan gambar iklim. Dan di sini adalah gabungan dari SHP gabungan yang telah kita buat sebelumnya dan kita gabungkan. Kemudian unchecklist dan kita gabungkan. Kita akan proses SHP di bagian iklim. Di sini akan lebih mudah. Kita buat transparan terlebih dahulu. Untuk peta iklim, kita akan membuat garis lengkung yang ada di sini dengan cara pada SHP iklim ini kita klik kanan, kemudian start editing. Di sini sama seperti tadi, kita akan melakukan pemotongan poligon. Kemudian poligon yang akan kita pilih
Kita pilih bagian yang garis lengkungan bagian editor. Dan kita zoom terlebih dahulu. Langsung aja kita edit. Untuk garisnya harus lurus, kita klik sekali. Dan pada bagian ujungnya kita klik sekali. Kita buat garis lengkung yang pas. Jika sudah, kita bisa klik 2 kali. Lakukan hal yang sama pada garis-garis lengkung yang belum dikerjakan. Jika sudah terpotong semua, selanjutnya kita lakukan stop editing. Kita simpan. Kemudian untuk bagian iklim seperti ini, kita melihat atribut datanya. Pada SAP kita klik kanan, kemudian open atribut tabel. Di sini bisa kita lihat 6 poligon sesuai dengan gambar yang telah kita buat, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga termasuk poligon. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memberikan atribut tabel seperti dengan tutorial sebelumnya. Untuk menambah kolom, kita bisa klik di table option. Kita klik sekali, kita pilih add. Untuk namanya kita beri klasifikasi. Kemudian untuk tipenya teks. Di sini seperti biasa kita beri angka 30. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk klasifikasi, itu pada poligon pertama, bagian yang ini, kita akan mengisi klasifikasi dengan 1800 sampai dengan 1900. Klik OK. Seribu 1900 sampai 1800. Untuk selanjutnya kita akan menghitung luas. Kita cek kembali luas yang telah tertera di sini. Kita field calculator. Pada luas kita memilih kalkulator geometri. Kemudian kita pilih hektar. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya kita memberi tambahan kolom yaitu keterangan dengan tipe teks. Kemudian angka juga tetap sama 30. Kita klik OK. Pada setiap baris kita berikan keterangan-keterangannya. Kemudian kita tambahkan kolom skor. Untuk tipenya kita menggunakan double. Kemudian klik OK.
nama pada kolom, yaitu kita klik kanan field kalkulator dan semuanya kita beri angka 10. Kita rapihkan tabel. Langkah selanjutnya yaitu kemudian pada simbologi kita pilih kategori klasifikasi. Kemudian add all value kita pilih warna yang kita inginkan. Kemudian pada kolom label kita pilih klasifikasi, kita klik bagian ini agar tidak ada keterangan yang double. Kemudian kita pilih remove duplicate label. Oke. Kita klik kanan, kemudian kita pada data-data yang sudah kita olah, yaitu pertama ada tanah, kemudian yang kedua ada SHP Klarengan, dan yang ketiga yaitu ada SHP iklim. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan menggabungkan SHP yang telah kita buat tadi, iklim, tanah, dan Klarengan. Cara menggabungkannya yaitu pada toolbar kita memilih geoprocessing, union, kemudian kita memindahkan SHP tadi. Kita geser, klik 2 ke bawah kita. Kemudian di sini kita akan memilih tempat di mana kita menyimpan gabungan SHP. Kemudian kita menunggu di sini untuk data overlay terjadi. Berikut ini adalah gabungan dari data overlay. Di sini kita akan checklist saja. Di sini sudah ada gabungan dari SHP. Langkah selanjutnya yaitu kita klik kanan. Kita pergi lagi ke kita tambah kolom baru. Kita add field, kemudian kita beri nama core kepala dengan tipe double. Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan nilai skor. Penamaannya skor tanah, skor iklim.
Langkah selanjutnya kita akan masukkan rumus ke dalam squad kota, yaitu yang pertama kita mencari kemudian ditambah dengan skor 1, kemudian ditambah dengan skor 12. Itu bagian pada langkah selanjutnya, yaitu menganalisis data atau penetapan status kawasan. Langkah selanjutnya kita akan membuat kolom baru, akan diberi nama untuk tipenya yaitu teks, dan linknya kemudian kita klik OK. Di sini kita masukkan rumus, yaitu kita cari skor total, kita klik 2 kali, kemudian kita pilih kurang dari sama dengan, kemudian kita klik 200, kemudian kita apply. Setelah itu bagian yang terpilih kita fill kalkulator, dan kemudian kita menuliskan dengan hutan produksi tetap. Setelah itu dapat dilihat di sini sudah terpilih bagian hutan produksi tetap, kemudian pada status kawasan, kemudian di sini kita pilih, kemudian kita masukkan rumus untuk memilih hutan produksi terbatas, yaitu pertama skor total, kemudian kurang dari 174, kita pilih N, lebih 124, kemudian kita klik apply. Di sini sudah terpilih bagian warna biru pada kolom, klik kanan dan kita fill kalkulator, kita pilih number, kita isi dengan dan produksi terbatas. Setelah ini kita klik OK. Di sini telah tertera keterangan
mana yang masuk ke dalam hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Di sini untuk atribut-atributnya sudah lengkap. Untuk bagian overlay SHP ini sudah selesai, yaitu langkah selanjutnya kita akan layout tenda. Kita pilih simbologi, lalu kita pilih properties, kemudian kita pilih kategori. Terus kita pilih status kawasan, kemudian add all value, kita pilih sesuai dana yang ada. Kemudian kita oke kan dan klik SHP. Di sini kita label. Di sini kita akan memberikan label status kawasan. Untuk duplikat labelnya kita hilangkan. Kemudian masih jadi permasalahan, yaitu dikit. Dan kemudian masih ada informasinya ya. Langkah-langkah selanjutnya untuk membuat layout pada pojok kiri bawah kita klik. Di sini kita klik. Untuk membuat layout pada peta kita pilih fill dan kemudian kita pilih yang ini. Untuk bagian size-nya kita pilih ukuran kertas yang akan kita gunakan. Kita pilih A4, kemudian kita pilih bentuknya itu landscape. Kemudian kita klik OK. Dan di sini kita akan membuat garis tepi pada peta. Kemudian kita buat lagi. Untuk menambah keterangan-keterangan yang ada, kita bisa menambahkannya di insert. Sebelum itu kita memberikan judul pada peta. Di sini kita beri judul
ketentuan kawasan. Kita beri nama Tahurawan Abdul. Lalu bisa kita klik OK, kita paskan di tengah. Kita bisa memilih untuk format hurufnya, bisa kita sesuaikan. Kita pilih dulu. Baik, langkah selanjutnya kita buka insert. Kita menambahkan elemen mata angin. Di sini kita bebas sesuai dengan keinginan pribadi. Kemudian kita pakai jenis panah. Kemudian kita klik. Lalu ini bisa kita taruh di sini. Sedikit diperbesar agar lebih jelas. Kemudian kita ke insert lagi. Kita tambahkan di sini, tambahkan scale bar. Kemudian sebelum itu kita prioritaskan yang lebih dulu. Di sini kita bisa memilih untuk label-label yang akan kita gunakan format. Untuk labelnya kita singkat menjadi KL. Kemudian kita klik OK. Waktu ini sudah muncul, kita bisa taruh di sini. Langkah selanjutnya yaitu pemberian keterangan. Kita membuat legenda. Kemudian kita pilih bagian SHP yang akan kita berikan informasi. Dan untuk pemberian namanya kita beri nama keterangan. Kemudian kita next lagi sampai bertemu seperti ini.
Maka selanjutnya pada toolbar insert ini kita bisa memilih legenda. Kita pilih SHP yang akan kita berikan informasi. Kita ke layout. Kita memilih overlay data uap. Kemudian next. Kemudian kita beri tulisan keterangan. Jika sudah, pada bagian keterangan ini kita klik kanan, kita convert. Kalau kita klik kanan, nah di sini sudah terpisah-pisah. Yang begini ini bisa kita hapus. Kita klik kanan lalu kita klik lagi. Di sini bisa kita hapus. Untuk status kawasannya juga bisa kita hapus. Dan yang tidak penting bisa kita hapus. Dan ini untuk keterangan. Kita paskan. Di sini ada hutan produksi tetap dan permanen. Kemudian selanjutnya itu kita pilih bagian insert. Kita pilih koordinat sistem. Dan di sini sudah ada informasi tentang petanya. Bisa kita pindahkan, kita simpan di sini. Kemudian kita pilih teks. Di sini juga kita bisa menulis sumber petanya, yaitu sumber data.
Kemudian pada peta ini kita klik kanan, kita pilih grid. Oke, selanjutnya kita pilih bagian ini dan kita klik OK. Ya, selanjutnya kita akan memilih tulisannya Indonesia Internasional. Kemudian setelah peta dirapikan, maka peta tersebut dapat terlihat seperti di gambar. Terdapat judul peta, yaitu arah mata angin, dan ada skala, kemudian ada keterangan. Di situ ada legenda, ada koordinat sistem, sumber, serta
Sekian tutorial dari saya. Bila ada